Oke, Afif di sini dengan kelompok 3 di sini. Sal, kita sedang berdiskusi mau membuat video seperti apa dan kita memakai konsep video blog. Maksudnya vlog. Menjelaskan tentang apa sih yang kita lakukan dari LK1 sampai LK8 tentang segalanya tentang demokrasi. LK1 akan dijelaskan oleh Farel dan LK2 juga. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, di sini bersama saya Farel Fitri Natania Kuncara yang akan menjelaskan tentang lembar kerja 1 dan lembar kerja 2, di mana lembar kerja 1 dan lembar kerja 2 sendiri yang akan memulai perjalanan kita dalam menjalankan proyek P5 Demokrasi. Di dalam lembar kerja pertama, kita akan dituntun untuk menggali lebih dalam pengetahuan tentang demokrasi, di mana demokrasi sendiri adalah bentuk sistem pemerintahan yang kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh rakyat. Dan salah satu contoh penerapannya adalah misal kalau di sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS atau pemilihan kepala desa misalnya. Nah, bentuk-bentuk penerapan ini kemudian akan dituangkan dalam lembar kerja 2, di mana kita akan dituntun untuk melihat proses pemilihan kepala desa yang ada di Indonesia dari YouTube yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, dari penerapan ini kemudian dituangkan dalam LK3, kita akan dituntun untuk mengerjakan lembar kerja 3 untuk menerapkan demokrasi demokrasi di Indonesia. Jadi di LK3 kita diperintahkan untuk membuat drama yang bertema tentang pemilihan kepala dan wakil kepala desa yang dilakukan secara jujur, yang juga secara luber jurdil, sama ada beberapa contoh tentang kecurangan dalam pemilihan umum tersebut. Lebih lanjutnya akan dijelaskan di LK4. Di LK3 kan disuruh untuk bermain peran. Nah, di LK4 ini ada pembagian tema-temanya. Itu ada 5 tema. Yang pertama itu ada berlangsung damai dan calon saling mengunggulkan lawan. Nah, kalau yang kedua itu terjadi kecurangan dan terjadi kecurangan salah satu calon dan orasinya itu damai. Nah, kalau yang ketiga terjadi kecurangan tapi orasinya itu kacau. Nah, kalau keempat terjadi orasi yang saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, terus yang kelima ini terjadi kecurangan salah satu calon dan mengambil jalur hukum. Nah, itu tema yang didapat di kelompok 3 itu. Lah, kok cek lanjut. Oh, cek lanjut. Ya, dengan saya di sini Excel absen 24 dari kelompok 3 akan menjelaskan LK5, yaitu tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua di subsi. Jadi kita pada LK5 sudah belajar tentang tahapan pemilihan ketua maupun wakil ketua di subsi. Di setiap subsi seharusnya sudah menerapkan pemilihan struktur dengan cara demokrasi yang baik dan jujur. Pada dasarnya seharusnya dalam kegiatan pemilihan ketua maupun wakil ketua dalam subsi harus menggunakan tata cara yang baik dan jujur. Contohnya ketika kita akan memilih suatu ketua maupun wakil ketua, harus melihat potensi yang ada pada diri calon tersebut agar kedepannya bisa membuat suatu organisasi itu lebih baik dari sebelumnya. Karena peran ketua sangat penting bagi suatu organisasi. Namun pemilihan yang baik maupun demokrasi itu tidak hanya dilakukan untuk pemilihan ketua saja, bisa untuk memilih sekretaris, bendahara maupun anggota organisasi itu untuk membantu
kemajuan organisasi itu dan program kerja yang ada pada organisasi itu. Jadi intinya, pilihlah ketua maupun wakil ketua yang kompeten dengan cara yang jujur, adil, dan langsung. Ya, itu sekian dari penjelasan saya tentang LK5, tahapan pemilihan struktur atau pembentukan struktur di dalam subsi. Saya Excel, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sama saya guys. Oke, jadi pemilos itu tentunya nggak cuma dilaksanain di SMA 3 Surakarta aja, tapi kemungkinan di seluruh SMA bahkan SMP seluruh Indonesia juga pasti melaksanakan yang namanya pemilos. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, pemilos yang dilaksanakan oleh SMA lain pasti juga sudah berlandaskan demokrasi yang baik dan penuh dengan kejujuran. Karena saya sendiri adalah anggota MPK, saya pernah melaksanakan studi banding dengan SMA Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 3 Jepara. Dan mereka mempunyai sistem pemilos yang sangat berbeda dari SMA 3. Tapi justru bisa dibilang sistem mereka lebih bagus daripada apa yang kita miliki di sini. Dalam artian lebih tertata, lebih rapi, dan mungkin siswa-siswanya juga antusias dalam melaksanakan pemilos. Sistemnya berbeda, tapi asas yang dipakai adalah asas yang sama, yaitu dulu berjudil. Menurut kami, pemilos di sekolah lain terlaksana dengan baik juga sama dengan di sini dan memiliki asas yang baik juga sama dengan di sini. Jadi di sini bersama saya Amabel dan teman-teman rekan-rekan satu kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian spesifik dari LK7 mengenai pelaksanaan orasi dan debat yang dilaksanakan pada tanggal Senin 18 September 2023. Orasi dan debat dimulai dengan pemilihan 3 pasangan calon yang layak untuk maju ke babak berikutnya, yaitu babak orasi dan debat ini begitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dimulai dengan orasi visi dan misi dari masing-masing pasangan calon yang didengarkan oleh seluruh warga Semaga. Dan pelaksanaannya ada di Aula Terbuka Kerkov. Kemudian lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi debat antar pasangan calon. Untuk prosedurnya sendiri dimulai dengan pembacaan mosi dari panitia yaitu MPK. Kemudian masing-masing pasangan calon akan menanggapi dan kemudian akan ada satu pasangan calon yang menyimpulkan jawaban dari masing-masing pasangan calon sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari tanggapan kelompok kami sendiri, pelaksanaannya sebenarnya sudah sangat seperti prosedur dan seperti pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Namun kemarin kami menjumpai ada beberapa hal yang bisa kami berikan tanggapan atau masukan secara langsung. Contohnya pada saat debat itu ada paslon yang menunjukkan dominasi, yaitu paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sebenarnya masing-masing memberikan dominasinya. Tetapi menurut kami yang paling menonjol adalah paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Nah, setelah kami analisis, setelah kami ulik-ulik kenapa tuh bisa terjadi, itu sebenarnya alasan yang paling potensial adalah karena paslon nomor 3 itu merupakan pengurus OSIS, sehingga mereka bisa lebih tahu atau lebih menggali mengenai program kerja, mengenai kondisi di Semaga dan lain sebagainya. Sedangkan paslon nomor 2 mereka memang dari backgroundnya sudah terlihat bahwa mereka pasangan yang sangat klop dan juga memiliki banyak pendukung seperti itu, dan mereka juga terlihat sangat menguasai gitu ya kondisi di Semaga itu seperti apa. Sedangkan paslon nomor 1 mereka cukup netral namun tetap bisa memberikan argumennya dan bisa meyakinkan penonton juga seperti itu. Nah, kemudian setelah selesainya pelaksanaan orasi dan debat, kita skip ke Rabu 27 September 2023, 1 minggu setelahnya, yaitu di pemungutan suara atau e-voting. Nah, pelaksanaannya sendiri ya seperti e-voting pada umumnya, pemungutan suara namun berbasis media daring seperti itu. Dan dapat kita ketahui saat ini, bisa juga cek di Instagram @mpksman3 Surakarta bahwa pasangan calon terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 adalah pasangan calon nomor urut 2. Begitu. Sekian.